kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau setia, Dia Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kau ada bersama kami, Kau berada dalam hidup kami, selalu dekat kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami ada di tempat ini ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menguatkan kami, Kau yang memberikan penghiburan kepada kami ya Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah penghiburan pada malam hari ini, Tuhan menyertai ibadah ini sehingga semuanya berkenan kepadamu. Biarlah kami terus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau karena selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga. Waktu dan tempat kami. Shalom, shalom semua. Shalom. Mama saya nggak kuat untuk berdiri di sini, jadi saya wakilin saja ya. Satu hal yang saya tahu bahwa papa saya sudah bersama Tuhan Yesus. Saya hari ini sedih, saya rasanya hancur sekali. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa papa saya sudah bersama Tuhan Yesus. Saya nggak mau sok kuat karena memang saya nggak kuat saudara, gitu. Tapi saya tahu bahwa apalagi mama saya gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan pasti menguatkan kami. Dan saya mau cerita sedikit bahwa hari ini saya tahu kalau papa saya dipanggil Tuhan itu adalah mujizat, saudara. Mungkin salah satu mujizat terbesar yang pernah kami terima, saya dan mama saya terima. Karena saya tahu papa saya udah gak sakit lagi. Udah banyak mujizat yang Tuhan lakukan buat papa saya. Sangat banyak. Saya ingat bulan lalu waktu papa saya masuk rumah sakit. Itu untuk terakhir kalinya dia masuk rumah sakit dengan keadaan yang sudah sangat-sangat lemah. Saturasi oksigen itu sudah di bawah 80%. Dan di UGD saya ingat saya cuman doa sama Tuhan. Dan saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih satu kali lagi kesempatan, saya bilang, buat saya punya waktu sama papi. Dan di UGD itu saya cuman bisa nyembah Tuhan. Dan
ada satu lagu yang sampai tadi pagi, dari 1 bulan ini saya terus nyanyikan terus dalam penyembahan saya, bahkan dalam pelayanan saya di mana saya mimpin, saya suka nyanyi lagu ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Dan saya selalu ulang satu bagian part ini, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cuman Tuhan segalanya buat diri saya bilang. Tapi kalau saya boleh minta Tuhan, satu kali ini Tuhan, satu kali ini saya bilang sama Tuhan. Dan saudara tahu, besoknya papa saya masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, udah setengah sadar saudara. Dan waktu saya keluar dari UGD, tiba-tiba saya diperlihatkan sama ada satu orang bapak-bapak dibawa sama anaknya, meninggal di tempat saudara. Itu membuat iman saya goyah. Tapi saya ingat banget, saya samperin keluarga orang tersebut dan saya doakan, Bu, yang kuat ya. Padahal papa saya lagi sekarat saudara. Saya doakan Tuhan berikan penghiburan dalam nama Yesus. Dan saudara tahu, besoknya jam 3 pagi Tuhan kasih mujizatnya instan secara langsung. Papa saya tiba-tiba bilang, Drin, beli nasi uduk dong. Jam 3 pagi saudara. Saya langsung kaget karena di rumah sakit itu papa saya udah sangat lemah. Ada saksinya, ada tante Silvana di sini, ada mama saya. Saturasinya di bawah 80% saudara. Seketika itu dia sehat. Sehat, benar-benar sehat. Besoknya kita makan bakso Solo. Dan sampai tadi pagi saudara. Sampai tadi pagi. Saya bangun dari tidur saya. Biasanya kalau saya habis bangun tidur saya cek papi gitu dan tanya Mbak dulu, Mbak, papi udah minum obat belum? Katanya, oh belum. Oke, biasanya di saat itu saya kasih obatnya. Dan papi lagi tidur menghadap samping. Dan saya bilang, Pi, bangun minum obat. Gak respon. Kedua kali, Pi ayo Pi minum obat. Gak respon juga. Di saat itu saya cuma gini, saya bahasa roh doang. Saya seperti saya tahu gitu. Tapi nafasnya masih ada sedikit saudara. Lalu saya benerin posisinya dia. Saya taruh tangannya di dada, saya bilang, Papi, bangun ya Pi. Dan tiba-tiba dia menghembuskan nafas yang saya tahu itu nafas yang terakhir. Saudara. Dia nungguin saya. Saya udah panik, saya kalang kabut.
Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu bilang aku segalanya. Berat saudara. Saya nyanyi lagi, engkaulah kekuatanku. Sambil papi ayo bangun. Engkaulah kemuliaan. Karena gak ada yang bisa saya buat saudara. Saya penyembah, saya cuma bisa sembah Tuhan doang. Sambil saya terus bilang, mbak ayo mbak telepon mami mbak. Mama saya lagi pergi ke ATM sebentar. Paginya papa saya masih breakfast sama mama saya. Masih breakfast saudara. Dan kami bawa ke rumah sakit. Dokter bilang, papi udah gak, papanya saya udah tidak ada katanya. Dicek EKG-nya. Tapi saudara, di balik kesedihan dan nangisnya saya cuma mau bilang, saya bersyukur Tuhan panggil papa saya enggak dengan keadaan yang sakit sama saya. Sampai detik ini saya tahu saya masih diuji apakah saya tetap menganggap Tuhan segalanya. Sepanjang perjalanan sampai di kamar jenazah, saya terus nyanyi, engkaulah segalanya Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Papa saya bukan pribadi yang sempurna saudara. Saya bisa bilang mungkin beliau mengecewakan saya. Gak cuman sekali, berkali-kali. Tapi satu hal yang saya mau bilang, di tempat ini, dia mungkin pernah mengecewakan saya, tapi dia tidak pernah gagal menjadi seorang ayah buat saya. Papi gak pernah gagal. Buktinya saya ada di sini berdiri, semua karena papi. Dan hari ini saya sungguh bersyukur karena di saat-saat terakhirnya juga, saudara kalau lihat Kak Ezra, Kak Ian, Kak Yohanes, semua manggil papi saya papi. Saya mungkin anak tunggal saudara, saya punya saudara sambung, tapi mereka anak-anaknya papi dan hari ini mereka bisa melayani di tempat ini. Saya sungguh bersyukur saudara. Dan saya berterima kasih buat Yatwell, Mamolin yang udah hadir, buat Ko Joni, Cilifung, Ko Bu Imin, Kak Marsha, Kak Sinta, ada Kak Eca juga, Mak Cijes, ada Kak Philip, Kak Liat, Kak Tim Cicels. Kak Tim Cicels ini selalu kirim makanan saudara, dan lucunya makanan yang dia kirim, entah kenapa makanan kesukaannya papi saya gitu. Beberapa kali dia kirimin, loh kok papi kan suka ini gitu. Banyak keluarga yang belum bisa hadir hari ini, tapi mungkin besok. Tapi saya bersyukur kalau keluarga rohani saya hadir semua. Thank you so much, thank you buat GBI Plus Indonesia, buat KAC, dan ada kakak rohani saya juga yang sudah lama banget, ada Kak Norman di sini, Om dan Tante. Thank you so much udah datang, thank you for coming. Saya nggak bisa berkata apa-apa saudara. Kalau saya mau saksikan kehidupan papa saya sungguh panjang. Tapi yang saya tahu, papa saya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat saya. Dan teruntuk kakak-kakak sambung saya yang menyaksikan secara online, Kak Asya, Kak
ke Mario dan Kak Seli. Di hadapan semua orang yang ada di sini. Saya mau minta maaf. Kalau papi tidak sempat membesarkan kalian. Di hari ini saya mau minta maaf sama kakak-kakak saya. But he already paid the price. Karena dia membesarkan saya sampai hari ini. So, thank you semua udah ada di sini, dan seharusnya hari ini kita bersuka cita karena surga sedang bersorak-sorai. Karena papi udah ada di sana, papi sudah ada bersama Tuhan Yesus. Dan thank you juga buat Tante Baby, Kak Erina, thank you so much for coming. Tante Baby ini suaminya sudah dipanggil Tuhan juga, Pak Eri Putra Audang. Dan sahabatnya papa saya tuh diangkat jadi adiknya, saudara. Dan kalau hari ini saya, mama saya dan papa saya ada sampai hari ini, andil keluarga mereka ini sangat besar. Sampai kami bisa ada di sini. Dan thank you juga Karana, Kalia, thank you for coming, thank you udah selalu doain papa juga. Semuanya lah, saya gak bisa sebutin satu persatu. Tapi yang saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Saya percaya saya pasti ketemu papa saya lagi. Entah waktu saya dijemput nanti, atau mungkin Tuhan panggil saya, tapi saya tahu bahwa saya akan ketemu papa saya lagi. Thank you for all my students juga. Mereka nih murid-murid saya, anak-anak murid saya, saudara. Yang udah datang jauh-jauh dari Bekasi. Saya nggak tahu mereka izinnya gimana sama orang tuanya, tapi mereka udah bisa datang ke sini. Makasih banyak guys. Mungkin itu. Kami ada mau. Shalom, selamat malam semua. Memang tadi pagi biasa saya bangun sama dia, saya suka tanya, papi mau sarapan apa? Mau lontong sayur lagi. Jadi saya berusaha selalu tiap hari apa yang dia mau makan saya beli, biar jauh-jauh saya berusaha, saya cari. Dapat lontong sayur, saya bilang ayo papi makan. Enek katanya, loh tadi minta lontong sayur, ayo saya suapin 2 kali, udah cukup, papi perut sakit katanya. Enek, mau muntah, udah sempet muntah. Terus dari kemarin dia bilang, Mi dingin Mi, mami dingin, Mi peluk Mi. Saya selalu suka, kalau tiap malam dia bilang dingin, saya peluk dia, Mi garukin kepala. Tapi yang saya nggak habis pikir kemarin malam dia bilang, karena Aden pelayanan, Aden belum pulang belum. Mami, saya tadi berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampunin saya. Terus papi bilang, Tuhan kapan saya diambil katanya gitu. Jangan siksa saya lagi, saya udah capek minum obat. Terus saya bilang, kamu jangan bicara begitu, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ada waktunya Tuhan, kamu harus sabar, harus kuat. Saya udah gak kuat. Tadi sempat saya suapin dia muntah-muntah karena saya mau urus ATM saya. Saya bilang, papi udah ya ini sakit perut, dia buang-buang air, saya gantiin lagi, memang udah tugas saya bertahun-tahun ganti dia punya pampers. Terakhir tadi saya ganti. Terus dia bilang, ayo mami cepet ke bank. Sampai dia ajarin saya, udah bawa ini kartu sama kata KTP aja, walaupun itu buku nggak ketemu.
Saya bilang, iya Pi saya pergi dulu ya, iya jangan lama ya. Soalnya papi udah gak lama lagi, papi udah mau pergi, papi jangan ngomong begitu. Saya bilang, papi gak boleh ngomong begitu. Iya, iya udah saya pergi dulu ya. Gitu. Itu ada Mbak Aldrin ada di atas. Tiba-tiba di BCA saya ditelepon Aldrin. Mami pulang, mami cepet pulang. Papi dibangunin udah gak bangun-bangun. Terus saya langsung cepet-cepet pulang. Saya kaget, saya bilang, Aldrin papi udah gak ada. Ayo bawa ke rumah sakit, papi udah gak ada Aldrin. Jadi itu ceritanya. Saya juga mau ucapin terima kasih untuk Pak Beliar, Ibu Molin yang suka mendoakan, telepon papi biar cepat sembuh, mendoakan via telepon gitu. Dia selalu bilang, Pak Welar itu baik ya, lagu-lagunya kok enak didengar katanya. Hati saya sejuk kalau dengar lagu-lagunya. Setiap kalau masuk ICU, kalau udah didoain sama Pak Welar, ada kekuatan gitu. Begitu juga saya mau terima kasih sama Pastor Darana yang suka datang mendoakan juga. Dia bilang terima kasih sama Darana katanya. Baiknya mau datang nengokin saya katanya gitu. Iya. Saya bilang papi ulang tahun bulan depan nanti kita rayain ya. Kita doain lagi. Dia hanya senyum aja, dia nggak komen gitu. Jadi untuk Chelsea yang sering ketemu omnya, kita sering ngumpul ya selalu. Jadi sama semua kalau ada kesalahan minta maafkan, kalau beliau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sementara itu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan buat papi sampai saya nggak mau ngomong ke sini, saudara, kan saya tahu rohnya nggak di sini. Tapi buat papi, thank you so much. Sampai jumpa di kekekalan, papi. Dan buat kita, mari kita jaga hidup kita, saudara, karena we never know kapan Tuhan panggil kita. Amin. Haleluya. Itu saja. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segalanya, dalam segala hal. Kami mau bersyukur, ya Bapa. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Thank you, thank you. Terima kasih Bapa. Sebagai orang yang percaya, maka kami dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan. Sekalipun mungkin dalam kesedihan, kedukaan. Tapi sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami belajar untuk selalu bisa mengucap syukur. Sebab di atas semuanya, rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua boleh ada dalam ibadah penghiburan kekasih kami, Bapak Alexander Poli, sudah kembali kepadamu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami datang untuk memberikan penghormatan yang dapat kami buat, sekalipun hanya berjumpa dengan jenazah beliau, tapi inilah rasa hormat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah penghiburan ini. Supaya pesan Tuhan bukan hanya buat keluarga, tapi buat kami semua. Supaya kami beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Bu Rinda, Aldrin, semua keluarga, famili yang ada, sahabat, teman. Seperti dalam doa saya, kita ada di tempat ini sebagai sebuah tanda bahwa kita memberikan rasa hormat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kepergian hambanya ini bukan kepergian yang memisahkan selama-lamanya, tapi kita tahu akan berjumpa kembali seperti Aldrin katakan tadi. Terakhir berjumpa Om Alex, ya, atau Pak Alex saya biasa panggil. Rasanya minggu lalu ya. Minggu lalu di gereja kita ketemu, ya. Pulang Ibu Rinda setir mobil, pas kita ketemu di parkiran, saya masih pegang tangannya Pak Alex. Wah, tetap semangat, tetap sukacita. Wah, dia selalu dengan senyumnya, tetap tersenyum. Dan bulan lalu saya ingat setelah keluar rumah sakit ke gereja, saya sempat mendoakan juga beliau. Dan saya percaya apa yang tadi disaksikan Ibu Rinda, itu adalah sebuah komunikasi yang indah bagi saya dengar itu bagaimana dia dengan Tuhan. Bagaimana dia dengan Tuhan berurusan. Kalau dengar kesaksian Aldrin tadi, ya mungkin rasanya sebagai manusia secara fisik mungkin bulan lalu rasanya secara fisik sudah lemah, tapi
Tuhan sanggup buat mujizat. Karena Tuhan bilang belum waktunya. Tapi sekali lagi kita tahu semua waktu Tuhan itu yang terbaik. Karena itu di atas kesedihan, di atas kedukaan, kehilangan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bisa mengucap syukur. Waktu pagi ditelepon Aldrin, sama seperti Bu Rinda, saya juga lagi di bank juga. Jadi dengar Aldrin nangis, berteriak, jadi saya tetap katakan kuat ya, kuat. Ya tetap kuat. Saya percaya ada pengharapan bagi orang percaya. Karena itu firman Tuhan, saya mau sampaikan malam ini apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Ini selalu diucapkan atau dikutip dalam ibadah penghiburan. Tapi mari kita renungkan sama-sama apa kata pemazmur. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan itu sebetulnya rindu. Sebagaimana almarhum Pak Alex juga sudah rindu dan berkata, Tuhan saya mau pulang saja. Udah capek minum obat terus. Udah lelah dengan keadaan di dunia secara fisik. Saudara, Tuhan juga lebih rindu lagi untuk kembali pada persekutuan dengan anak yang dikasihinya. Tuhan tuh rindu. Berharga di mata Tuhan karena memang Tuhan rindu kembali kepada persekutuan dengan anak-anaknya. Tapi Tuhan juga melihat apa yang bukan hanya yang bersangkutan tapi juga keluarganya. Tuhan melihat ada sesuatu yang mungkin ya masih ditahan, jangan dulu. Karena Tuhan merasa ya ini memang berharga sekali, bukan hanya buat Tuhan, tapi buat keluarga itu berharga sekali. Karena kalau Tuhan mau bawa, Tuhan juga bisa bawa ya bulan lalu, tahun lalu. Tapi ada sesuatu yang bernilai yang Tuhan mau tinggalkan. Sehingga kepergian beliau akan membawa kesan yang indah, yang berharga bagi semua. Karena itu kita selalu setiap waktu Tuhan itu terjadi, kita selalu mengucap syukur. Karena pasti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagi Tuhan berharga, tapi bagi keluarga, bagi kita berharga. Rasanya buat Ibu Rinda, buat Aldrin berat pasti. Pasti berat karena terlalu berharga. Kepergiannya itu sangat-sangat kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ada hal-hal yang berharga yang rasanya hilang dalam hubungan, yang selalu mungkin kita ketemu, ya. Juga banyak hal-hal positif, hal-hal bernilai yang ditinggalkan oleh almarhum kepada keluarga ini. Tadi Aldrin bersaksi, enggak sempurna memang, tapi pasti kalau kita selalu mengingat hal yang baik, kita akan berkata, saya beruntung punya papa, punya suami. Seperti kekasih kita yang lebih dahulu pergi ke rumah Bapak Alexander Polii. Saudara dikasih Tuhan, inilah kenapa ayat ini berkata berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya. Karena banyak yang merasa kehilangan, banyak yang merasa mendapatkan kesedihan melalui kepergian hambanya. Pernahkah saudara datang ke sebuah pemakaman atau mungkin rumah duka? Lalu saudara mendapati sangat sedikit orang atau hampir enggak ada orang. Even keluarganya sendiri juga tidak ada di situ. Jujur saudara.
sangat menyedihkan. Saya pernah melihat hal itu. Seolah-olah ada banyak orang yang merasa ya nggak kehilangan. Atau mungkin mensyukuri dia pergi cepat-cepat begitu ya. Maaf, dalam ibadah penghiburan ini mari kita menyadari. Kalau malam ini kita semua berkumpul karena berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga begitu banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Baik untuk keluarga. Tentu pasti keluarga juga ada karena legacy dari hambanya ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Selalu kita ingat akan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah yang ditinggalkan. Saudara, dalam ibadah perkabungan seperti ini, ibadah penghiburan memang menjadi momen di mana kita bisa merefleksikan diri kita. Kita yang masih ada, kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Pernahkah kita membayangkan kira-kira di pemakaman kalau satu kali kelak itu terjadi bagi kita pribadi? Atau dalam satu ibadah penghiburan. Kira-kira orang berbicara apa tentang kita? Atau mungkin berapa banyak orang yang mungkin akan merasa kehilangan. Itu menandakan nilai-nilai legacy dan apa yang kita buat dalam hidup kita. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, mari selama waktu masih ada Tuhan berikan, kita menabur hal-hal yang bernilai. Bagi semua orang di lingkungan, bagi keluarga, bagi teman, bagi sahabat. Tinggalkan legacy yang bernilai. Sehingga semua orang berkata sangat berharga kehilangan dia. Sangat kehilangan. Setiap kali membaca ayat ini, saya selalu menilai betapa berharganya kehilangan orang yang dikasih. Tuhan itu rindu dia, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga rindu, gak mau kehilangan. Karena terlalu berharga. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita datang ke sebuah pemakaman, maka saudara akan melihat di setiap batu nisan itu ada tanggal, bulan, tahun kelahiran. Lalu ada tanggal, bulan, tahun kematian. Dan kadang-kadang kalau di pemakaman kita lihat itu ya, jujur seringkali kita kepo juga gitu ya. Apalagi kalau udah usia-usia seperti saya ke atas gitu ya. Jujur suka kepo. Maksudnya lihat, waduh berapa lama dia diberi kesempatan Tuhan hidup. Ada yang, wah luar biasa dikasih umur panjang sama Tuhan. Tapi ada yang begitu lihat tahun kelahirannya, waduh masih jauh lebih muda dari saya ya. Aduh sedih. Kenapa kok cuma singkat? Pasti sudah pernah juga melihat itu. Kalau ke pemakaman dan melihat hal ini. Namun yang saya mau sampaikan, di antara tanggal kelahiran dan kematian, kita akan lihat ada sebuah garis minus yang kecil. Garis minus itulah kehidupan kita di dunia ini. Di garis minus yang kecil itulah kita harus mengisi hal-hal yang bernilai, yang berharga, hal-hal yang mulia. Di garis minus itulah kita harus mengisi kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau yang kita isi kebenaran, hal-hal yang mulia. Kalau kebenaran itu bicara firman Tuhan, itu yang mengisi hidup kita. Hal-hal yang mulia adalah sesuatu yang kita buat. Kalau itu kita isi dalam garis minus ini, saya percaya. Saudara, yang ayat tadi saya katakan begitu berharganya. Kita ditinggalkan orang dikasih. Saudara dikasih Tuhan, dibandingkan dengan kekekalan, garis minus ini kecil sekali.
Kalau kita tambah 2 kali dari garis minus ini, masih terlalu pendek. Ditambah 3-4 kali baru segini. Kekekalan itu gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya. Padahal kita cuma segini. Setiap kali di ibadah penghiburan saya tahu pesan itu justru bagi kita semua, bagi keluarga dan semua kita. Ayo kita mengisi garis minus yang diberikan oleh Tuhan. Supaya saudara, hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga itu kita tabur. Kita simpan dan itu akan berbuah banyak. Seperti gelombang bagi banyak generasi demi generasi. Bagi orang banyak. Saya rindu satu kali kelak Tuhan itu datang. Dalam kemuliaannya kita akan menyongsong kedatangan Dia karena kita menaruh hal-hal yang mulia dan berharga. Tapi kalaupun kita dipanggil sebelum Dia datang, percayalah, terlalu berharga buat banyak orang kehilangan Anda dan saya. Saudara, tapi saya bersyukur kita yang memiliki iman dalam Yesus Kristus, kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Enggak kebetulan kita masih baru saja merayakan Paskah di Minggu Paskah. Saya tahu pesan Paskah begitu indah sekali bagi hambanya almarhum Pak Alex. Momen Paskah menjadi momen yang luar biasa untuk beliau membangun hubungannya dengan Tuhan. Kalau masih ada kesalahan, ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan, saya mau pulang sama Tuhan Yesus. Mungkin itu kalimat sederhana dan tulus yang diucapkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya anakku, sekarang waktunya. Kita mungkin kehilangan, tapi Papa bahagia, Adrian. Papa bahagia. Papa pasti happy sekali, senang sekali, dia bersuka cita. Saya ingin bacakan satu bagian ayat terakhir, memberi pengharapan buat kita semua, khususnya buat Ibu Rinda, Aldrin dan keluarga yang ditinggalkan. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan saja. Saya tidak khotbahkan ini, tapi mari kita renungkan sama-sama. Mulai ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah jaminan yang indah sekali. Kita baru merayakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ayat ini berkata, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tentu bangkit dalam tubuh kemuliaan. Diangkat menyongsong kedatangan Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. So Ibu Rinda, Aldrin, ada pengharapan. Bersama-sama akan berjumpa pada kedatangan Tuhan Yesus. Kekekalan selama-lamanya. Sekarang hambanya almarhum Bapak Alexander Polii. Dia mendapatkan tempat yang indah beristirahat. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus nanti. Diangkat menyongsong lebih dulu, malah lebih dulu. Baru kita yang ada di masih hidup baru menyongsong kedatangan Tuhan. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
C deh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi yuk kita katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Yes Lord. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita mengangkat ucapan syukur kalau kita masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Artinya masih ada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Hambanya telah menyelesaikan pertandingan, telah menyelesaikan tugasnya. Dan kembali ke rumah Tuhan. Beristirahat sampai pada waktu yang indah akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita semua. Karena itu kita punya pengharapan. Kita sebagai orang percaya punya pengharapan akan hidup yang kekal. Tuhan terima kasih. Ini kami semua. Kami mau tetap memiliki hati seorang hamba. Yang mau taat dan setia kepadamu. Sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan terima kasih. Malam ini kami semua yang berkumpul. Karena satu simpati, karena satu kasih, karena penghormatan. Demikianlah kami ada, kami datang untuk juga berdoa buat keluarga. Buat Ibu Rinda, buat Aldrin, buat keluarga besar. Karena itu saya mengajak mari kita arahkan tangan kita bersama-sama. Tuhan kami berdoa, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan. Sehingga Tuhan hamba-Mu ini tidak menjadi lemah tapi menjadi kuat dalam Tuhan. Hamba-Mu ini akan tetap kuat dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Sebab ada penghiburan, ada pengharapan dalam nama Yesus. Mereka akan melanjutkan legacy dari hamba-Mu Tuhan. Apa yang hamba-Mu ini telah buat mungkin tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi apa yang dia tabur semua hal yang baik. Itu akan diteruskan. Tuhan terima kasih, makasih, makasih, makasih. Kami percaya ada pelipat ganda, ada buah-buah yang berharga dan menilai dalam hidup mereka. Untuk terus diberikan kepada banyak orang. Tuhan terima kasih. Engkau menjadi Bapa dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau sendiri Tuhan. Engkau penyedia dalam segala hal yang mereka perlukan. Engkau penghibur dalam segala hal. Engkau kekuatan dalam segala hal di hidup mereka. Engkau perlindungan yang sempurna bagi mereka.
tidak akan pernah meninggalkan hamba-Mu. Tuhan terima kasih, kuatkan teguhkan hati mereka. Pegang tangan mereka, sehingga mereka tidak goyah. Dan Engkau memberikan kepada mereka kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak Alexander Poli telah menyelesaikan tugasnya. Kami berkata selamat jalan hambanya. Dan nanti akan ketemu bersama-sama dalam kekekalan di surga. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, mungkin untuk ibadah besok dan penguburan lusa masih akan diinfokan lebih lanjut karena kami masih menunggu satu kakak saya dari Surabaya dan dari Bali, saudara. Jadi mohon kesabarannya ya, saudara. Sekali lagi saya mau berterima kasih buat semuanya, buat Netwell, Molin, buat Kak Fani, David, Kak Steven, dan Kak David. Luar biasa yang sudah menyeting semua ini. Kak Ezra, buat Kak Ian juga thank you. Dan buat semuanya, saya sungguh bersyukur punya kalian semua di sini. Thank you, I love you all. God bless you. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Pada akhir dari ibadah penghiburan ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera, kasih berlimpah-limpah turun atas kami semua. Turun atas keluarga hamba-Mu. Turun atas seluruh keluarga besar. Turun atas semua kami di tempat ini. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Yaitu berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Terus berkati. Terima
kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengundang untuk teman-teman pelayanan admin dari GBI Plus Indonesia, lalu dari OCC dan Hayamuruk, boleh bergabung sama-sama. Kita akan berfoto bersama dengan Aldrin dan keluarga. Sama saudara di belakang ada makanan, jadi mohon diambil ya saudara. Ada berkat sedikit dari kami, jadi ada makanan boleh diambil, nanti mungkin ambil aja lah saudara, pokoknya saya juga bingung siapa yang mau bagiin. Pokoknya di belakang ada makanan, diambil aja saudara ya, God bless. Ya, untuk foto pertama tim pastoral dulu, boleh bergabung sama-sama. Tim pastoral dari Plus Indonesia dan tim pastoral dari Plus Indonesia dan OCC boleh bergabung sama-sama untuk berfoto bersama. Dan nanti bisa bersiap-siap rekan pelayanan dari Plus Indonesia dan OCC untuk bergabung bersama-sama setelah foto pertama ini.